Shalom adik-adik, apa kabarnya di rumah? Kakak harap kalian di rumah baik-baik saja. Kakak di sini pun, kakak Nikcul dan kakak Titin, kakak Titin baik kabarnya? Luar biasa baik kakak. Kita di sini senang walaupun berada di tempat kita masing-masing, tapi kita tetap bisa beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kakak ajak kalian untuk bergembira bersama-sama. Yuk bangkit berdiri dulu ya. Kita akan menyanyikan Aku Gembira di Rumah Tuhan. Nah, dari boleh tepuk tangan kakak. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang taat. Apa itu taat? Nah, taat adalah dengar dan lakukan dengan segera dan senang hati apa yang dikatakan orang tua kepada kita. Ayo kita ucap sama-sama ya teman-teman. Taat adalah dengar dan lakukan dengan segera dan senang hati
apa yang dikatakan orang tua kepada kita. Kenapa harus taat? Karena Tuhan mengajarkan kita untuk taat kepada orang tua. Orang tua adalah wakil Allah yang dipercaya untuk menjaga dan merawat kita. Oh iya, Kiki punya slogan yang akan kita ucapkan selama sekolah minggu hari ini. Ayo kita ucapkan slogan ini ya, supaya adik-adik terus ingat. Slogannya, aku taat, aku hebat. Aku taat, aku hebat. Yuk kita puji Tuhan dari pujian Taat Ayah Ibu. Adik-adik di rumah, siapa yang di sini cinta sama Tuhan Yesus? Iya. Kita cinta Tuhan Yesus ya? Iya, kakak juga cinta sekali sama Tuhan Yesus. Nah, kakak mau undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau menyatakan cinta kita kepada Tuhan Yesus dengan satu buah lagu, bukan satu, tapi dua buah lagu. Ya, yang pertama adalah tegak dan katakan, terus kita meresponi dengan nyanyi I love you Jesus. Yuk. Adik-adik, saatnya kita membaca Alkitab ya. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai dengan 11. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai dengan 11. Kakak akan baca pelan-pelan ya, supaya adik-adik bisa mengikuti di rumah. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu
di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita dari Ibu Pendeta, kita main dulu yuk. Kiki punya permainan yang bisa mengajarkan kita tentang ketaatan. Mau bermain sama Kiki enggak? Yang mau main sama Kiki, angkat tangannya. Tangannya tinggi-tinggi. Wah, kurang tinggi tuh. Kiki nggak lihat. Nah, ini baru kelihatan tangannya. Wah, banyak banget ya yang mau main. Ayo, kakak-kakak, kita bermain yuk. Ayo. Teman-teman, nama permainan ini adalah Kiki berkata. Teman-teman harus melakukan apa yang Kiki katakan dengan syarat di awal kata harus ada kata Kiki berkata. Kalau tidak ada kata Kiki berkata, jangan dilakukan ya. Teman-teman harus melakukan perintah tersebut sebagai tanda dari ketaatan. Tetapi jika Kiki hanya mengatakan perintah tanpa disertai kalimat Kiki berkata, maka perintah tersebut jangan dilakukan. Jika melakukannya, adik-adik kalah. Teman-teman di rumah sudah mengerti kan? Kakak-kakak juga sudah mengerti kan? Mengerti dong. Sebelum kita mulai, kita ucapkan slogan kita dulu ya. Aku taat, aku hebat. Kita mulai ya. Siap? Siap ya kakak-kakak? Oke. Kiki berkata, pegang hidung. Kiki berkata, pegang kepala. Wah, hebat. Kiki berkata, pegang mulut. Wah, hebat semua. Turunkan tangannya. Nah, ada yang nurunkan. Wah, kakak-kakak nurunkan. Gak boleh ya. Kan gak ada kata Kiki. Nah, lanjut lagi ya. Siap. Kiki berkata, lompat 2 kali. Kiki berkata, tutup mata. Buka matanya. Nah, salah lagi. Gak ada kata Kiki berkata. Nah, teman-teman di rumah mengerti ya permainannya. Permainan kita sudah selesai. Siapa tadi yang menang ya? Siapa ya? Kayaknya Seri deh. Adik-adik, sekarang kakak punya permainan juga. Nah, kalau tadi dipandu sama Kiki, sekarang Kiki yang mandu. Nah, kakak di sini ada satu teman lagi. Namanya Kak Pani. Kakak panggil nih. Ayo Kak Pani, sini. Hai kakak. Akhirnya Kak Pani diajak main juga. Iya. Nah, sebelum kita bermain, kita harus ucapkan slogan. Aku
Aku taat, aku hebat. Ayo sama-sama. Oke Kak. Aku taat, aku hebat. Nah, permainannya ini ikutin gerakan kakak dan jangan ikutin kata-kata kakak. Ikutin gerakan, jangan ikutin kata-kata. Iya. Jadi permainannya ini kalau misalnya kakak bilang tangan kanan tapi kakak gerakannya tangan kiri, berarti itu gerakannya harus tangan kiri. Bukan kata kakak tangan kanan nggak boleh gini kayak kakak ya. Bukan. Harus ikutin gerakan kakak. Gini Iya. tangan kiri. Jadi, ayo adik-adik yang di rumah kita bermain bersama. Sekarang kakak ucapin tangan kiri. Ih lambat, kanan lambat. Aku mikir sekali lagi Kak. Oke, lagi. Tangan kiri. Salah. Benar, karena ngikutin gerakan kakak yang ada tangan kanan. Jangan ikutin kakak ya. Iya, mau lagi? Sekali lagi? Boleh sekali lagi Kak. Oke, sekali lagi. Siap-siap ya. Konsentrasi. Pegang mata. Pintar. Lagi. Pegang mata. Asik, luar biasa. Oke, sekali lagi terakhir. Pegang tangan kanannya. Ya kita salah. Salah ini ya. Kakak tadi tangannya tangan kiri. Ikutin gerakan kakak. Nah, adik-adik di rumah. Tadi kita sudah bermain ikutin gerakan, namun jangan ikutin kata-katanya. Oke? Siapa yang menang Kak? Yang menang tadi kakak lihat Fani. Yeay. Sama Fani pun hebat. Adik-adik di rumah juga ya semangat bermain bersama sekolah minggu. Kak, udah itu aja ya permainan yang gak ada yang lain. Ada lagi kok kak. Kakak ada permainan. Mau dong. Permainannya sama seperti tadi, tapi ini adalah kebalikannya. Ikuti kata-kata kakak, tapi jangan ikuti gerakan kakak. Ngerti ya? Ikuti kata-kata kakak, jangan ikuti gerakan kakak. Mau coba dulu nggak? Mau. Oke, sip. Yang pertama ya, pegang rambut. Bener gak nih? Bener. Oke, kita coba lagi satu kali, habis itu kita bermain. Pegang mata. Kakak yang salah ya? Kakak yang salah. Oke. Nah, gitu ya adik-adik. Intinya ikuti kata-kata kakak, jangan ikuti gerakan kakak. Oke, siap semua? Siap, Kak. Yang pertama, pegang rambut. Benar? Benar? Benar. Oh ya. Habis itu pegang hidung. Oh hebat adik-adiknya, mengikuti kata-kata kakak tapi tidak mengikuti gerakan kakak. Terakhir ya, pegang apa ya? Pegang tangan kanan. Ya. Oke, ternyata kalian berdua salah. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Artinya seri. Kalian senang nggak sudah bermain bersama-sama? Nah, kakak harap adik-adik di rumah juga senang bermain bersama kami hari ini. Nah, adik-adik kita sudah selesai tadi bermainnya. Gimana, seru nggak? Seru. Iya, kakak harap kalian juga gembira di rumah. Kakak-kakak di sini juga gembira. Nah, Kak, kan tadi Fani sudah dapat permainan yang baru tentang ketaatan. Sekarang Fani mau pulang ke rumah, Fani mau mempraktekannya buat Bagus. orang di rumah. Fani mau ngasih tahu kalau permainan taat itu ada yang lebih seru kayak gini, Kak, ternyata. Adik-adik juga praktekan di rumah ya. Ya, jangan lupa ya. Oke, terima kasih. Kakak, terima kasih sudah ngajak Dadah. Dadah. Nah, adik-adik,
Teman-teman, hari ini kita belajar tentang ketaatan, mendengar apa yang dikatakan dan melakukan apa yang didengar. Yuk kita katakan sama-sama, aku taat, aku hebat. Hai, halo adik-adik. Halo, hai. Bertemu lagi dengan Ibu Pendeta dalam pesan firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu di rumah saja. Adik-adik, tadi sudah kan bermain, bergerak dengan semangat dan dengan sukacita, sudah kan? Slogannya apa? Ibu mau kalian ingat lagi 4 kata. Ayo, apa slogannya? Betul, aku taat, aku hebat. Yuk ucapkan sekali lagi yuk. Siap? 1, 2, 3. Aku taat, aku hebat. Hore. Nah, adik-adik yang terkasih, slogan tadi juga adalah tema dalam ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Tema yang juga sama dengan slogan yang kalian tadi ucapkan berkali-kali. Aku taat, aku hebat. Nah, berhubung dengan tema yang baru saja kalian tadi ucapkan sama-sama dengan semangat, aku taat, aku hebat, Ibu punya sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang sudah diajarkan supaya menjadi anak yang taat. Taat kepada orang tua, yang artinya juga taat kepada Allah. Siapa dia? Mari kita melihat dan mendengar cerita Ibu Pendeta. Adik-adik yang terkasih, perkenalkan, Tara. Nah, perhatikan dia baik-baik adik-adik. Perhatikan. Dia periang sekali. Dia semangat sekali. Dia juga bersukacita sekali, sama seperti adik-adik di rumah. Yang laki-laki, yang perempuan juga sama. Sama dengan kalian. Seorang anak kecil yang bersemangat dan yang selalu bersukacita. Nah, adik-adik, anak kecil ini sudah diajarkan bagaimana taat kepada orang tua. Saat ibunya minta tolong, anak ini dengan segera dan dengan senang hati, tidak dalam keadaan terpaksa, dia mau langsung melakukan apa yang ibunya minta tolong. Anak ini terkenal dengan ketaatannya kepada orang tua, kasih sayangnya kepada orang tua, dan cintanya kepada Tuhan yang dibuktikannya pada saat dia sudah dan mulai beranjak dewasa. Anak ini tadi akhirnya menjadi seorang anak yang dewasa. Dia berusia 18 tahun. Sampai dia dewasa, dia tetap taat. Dia tetap mendengarkan dan dengan segera melakukan apa yang ibunya minta tolong. Dia mengasihi orang tuanya. Dia juga mengasihi sesamanya. Karena pada saat mengasihi orang tua, menghormati orang tua, menyayangi orang tua dan sesamanya, artinya dia juga sudah melakukan apa yang Tuhan ajarkan dan perintahkan. Mengapa orang ini bisa seperti ini? Itu karena dari kecil dia sudah diajarkan oleh ibu terkasihnya.
dia sudah diajarkan tentang perintah-perintah Tuhan. Coba lihat di dalam gambar di mana ibunya sedang membaca perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan ini dibacakannya untuk anaknya. Dibacakannya setiap hari. Dan diminta supaya melakukan, bukan hanya mendengarkan. Adik-adik, ibunya bernama Eunike. Dia juga punya seorang nenek yang bernama Lois. Siapakah nama anak kecil ini? Betul, dia adalah Timotius. Adik-adik yang terkasih, Timotius sudah diajarkan dari kecil bagaimana supaya dia taat kepada orang tua. Ibunya minta tolong, neneknya minta tolong, dengan segera dia melakukannya. Timotius bukan hanya mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang dibacakan oleh ibunya setiap hari, tapi Timotius juga melakukan dengan setia, selalu, setiap hari, sampai akhirnya dia dewasa. Nah, pada saat Timotius kecil tadi, jadi anak yang dewasa, dia dibawa oleh Paulus untuk memberitakan firman Tuhan. Itu artinya adalah dia bersama dengan Rasul Paulus yang ada dalam Alkitab untuk bersama-sama mengajak semua orang, mengajak adik-adik supaya mari dengarkan firman Tuhan, dengarkan perintah Tuhan, dan lakukan. Melakukannya dengan sukacita, melakukannya dengan semangat, melakukannya tidak nanti aja, melakukannya harus segera dan tidak terpaksa. Timotius dalam Alkitab Perjanjian Baru sudah mencontohkannya untuk adik-adik, untuk kita semua. Nah, sekarang saatnya adik-adik yang kecil, walaupun kecil tapi hebat. Mari adik-adik, kita taat, kita hebat. Kita bisa seperti Timotius, melakukan apa yang hebat bagi Tuhan. Aku taat, aku hebat. Mengajarkan kepada adik-adik supaya dari kecil kita sudah bisa taat mendengarkan apa yang orang tua minta tolong. Ingat, tidak dengan terpaksa, tidak dengan nanti-nanti, tapi harus segera. Karena apa yang orang tua kalian ajarkan itu adalah baik untuk adik-adik. Dari kecil, biasakan untuk taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan, menghormati orang tua. Karena dengan begitu, adik-adik sudah menghormati Tuhan, menyayangi semua orang, orang tua, papa, mama, nenek, kakek, teman-teman, dan semua orang. Ingat ya adik-adik, aku taat, aku hebat. Juga untuk orang tua di rumah, mari cintai dan kasihi anak-anak kita. Karena dengan demikian, kita sedang mengajarkan segala hal yang baik. Mengajarkan hal yang baik supaya anak-anak taat. Supaya anak-anak taat, orang tua perlu mengajarkan firman atau perintah Tuhan. Demikian pesan firman Tuhan. Tuhan memberkati dan selalu menyertai adik-adik, walaupun di rumah saja, dan menyertai ibu pendeta, juga kakak-kakak sekolah minggu, dan semua orang tua. Semangat, Tuhan memberkati. Aku taat, aku hebat. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan selalu hebat, yang akan membuat kami jadi anak-anak yang hebat. Ya Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan doa syafaat hari ini, kami mau berdoa untuk pemerintah Indonesia dan seluruh dunia.
Pandemi COVID-19 masih kami rasakan. Tolong pemerintah kami agar bisa menangani ini dengan baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja, agar tetap dapat melayani jemaat di masa pandemi COVID-19 ini dengan bijaksana. Untuk seluruh pasien yang saat ini dalam keadaan positif COVID-19, mari Tuhan berikan mereka kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Untuk tenaga medis, TNI, Polri, agar Tuhan Engkau lindungi mereka dan berikan mereka kekuatan, juga kesehatan. Untuk semua anak-anak sekolah minggu, agar tetap belajar dan beribadah dengan semangat dan sukacita. Jadi anak-anak yang taat kepada orang tua dan kepada Tuhan. Untuk keluarga kami dan orang-orang yang tidak bisa di rumah saja karena harus bekerja, biarkan mereka boleh bekerja dengan setulus hati, dan biarkan mereka Tuhan juga lindungi, berikan kesehatan. Untuk seluruh kakak-kakak sekolah minggu, agar selalu bersemangat dalam melayani. Untuk anak Indonesia, agar terlindungi, agar terus diberikan kesehatan dengan kekebalan tubuh yang kuat. Supaya anak Indonesia terlindungi, Indonesia pun maju. Kami juga mau berdoa. Sudah kurang lebih 1 atau 2 minggu ini, anak-anak kami di rumah belajar. Mari ya Tuhan, biarkan mereka tetap semangat, walaupun dilaksanakan sekolah dan ibadah sekolah minggu di rumah. Semangat Tuhan berikan, dan Tuhan berikan kami juga sukacita. Inilah doa syafaat kami yang kami serahkan, yang kami alaskan, dan kami akan menutupnya dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan menghafal ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita dari 1 Petrus 5 ayat 5a. Kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Petrus pasal 5 ayat 5a. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu. Adik-adik, nah tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita buat jadi anak Tuhan yang taat. Taat sama siapa aja sih Kak? Taat kepada orang tua, taat kepada adik kakak, yang terlebih lagi adalah kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan dengan satu lagu anak sekolah minggu.
Nah, adik-adik bisa mengantarkannya ke kantong atau kotak yang ada di gereja. Nah, adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kakak undang adik-adik semua untuk berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami, Engkau menyertai orang tua kami, bahkan kami pun nanti boleh mengumpulkan sedikit persembahan kami. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan, memberkati, menguduskan apa yang kami beri ya Bapa, mungkin kecil nilainya, tapi kami memberi yang terbaik untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan menyanyikan lagu Aku Ambil Uang. Musik. Nah, adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Ingat ya, di firman tadi katakan bahwa kita harus taat. Nah, benar, taat. Taat kepada orang tua, Taat kepada guru-guru di sekolah, ya, taat kepada kakak, juga taat kepada Tuhan Yesus. Yesus. Ingat ya adik-adik, yuk kita menyanyikan satu lagu. Kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Adik-adik yang terkasih, ibadah sekolah minggu di hari ini sudah selesai. Mari kita menutupnya dengan doa. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dengan lancar. Kami juga tetap bersemangat dan bersukacita. Jikalau setelah ini, selesai ibadah sekolah minggu ini, kami akan bersiap-siap untuk membuat aktivitas. Biarkan ini menjadi penyemangat kami di mana-mana kami ada. Dan biarkan orang tua kami setia mendukung. Terima kasih ya Tuhan, kami akan berjumpa lagi minggu depan dalam ibadah sekolah minggu di rumah. Tuhan pertemukan kami dengan sukacita dan semangat yang Tuhan berikan untuk kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, taat adalah dengar dan
dan lakukan dengan segera dan senang hati apa yang orang tua kita katakan. Karena orang tua adalah wakil Allah yang dipercayakan untuk menjaga dan merawat kita. Hormati orang tua, sayangi mereka, dengarkan nasihat yang mereka sampaikan, dan lakukan. Kalau adik-adik melawan atau yang berbuat tidak benar, pasti hati orang tua kita akan sedih dan hati Tuhan akan terluka. Mereka akan sangat sedih. Ayo kita berjuang untuk taat. Aku taat, aku hebat. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kak Grace. Nah, hari ini Kak Grace mau ajak adik-adik di rumah untuk membuat lampion. Wah, apa aja ya yang kita perlukan? Yang pertama, kita memerlukan kertas buffalo, boleh menggunakan warna apa aja. Yang kedua, ada double tip, ada ceklekan, ada spidol, dan jangan lupa siapin ayat Alkitabnya, ayat hafalannya terlebih dahulu. Dan jangan lupa siapkan gunting. Nah, Kak Grace, gimana sih kita membuatnya? Yang pertama, kita ambil satu kertas buffalo, lalu kita lipat menjadi dua. Nah, lalu adik-adik kita ambil gunting dan kita gunting lurus. Nih, seperti ini ya. Guntingnya pelan-pelan aja. Lalu kita gunting lagi. Sampai semuanya tergunting. Pelan-pelan ya. Nah, adik-adik, nih kalau kita taat sama orang tua, sama papa, sama mama, dan sama semua orang yang lebih tua, maka kita akan menjadi sama seperti yang kita buat ini. Nah, yang kita buat ini nanti dia akan bersinar terang untuk menyinari dunia. Sama dengan kita, kalau kita taat kepada orang yang lebih tua, kita juga mampu menyinari dunia. Nah, setelah kita gunting, oke, jadi seperti ini. Nah, setelah itu, sisi sebelah kiri dan sebelah kanan, nah, dijadikan satu. Kak Grace hari ini mau menggunakan ceklekan saja. Nih, di sini kita ceklek ya. Pelan-pelan. Nah, bawahnya juga pelan-pelan ya. Kalau adik-adik tidak bisa tuh minta tolong mama atau papanya. Nah, setelah seperti ini, jangan lupa buat tangkainya. Nah, Kak Grace hari ini mau tangkainya berwarna putih. Kak Grace gunakan ceklekan lagi. Pelan-pelan ya. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, adik-adik boleh menghias lampionnya. Boleh di bagian atas, boleh di bagian bawah, boleh juga di tengah-tengah lampionnya. Nah, Kak Grace tadi udah siapin loh hiasannya. Oke, Kak Grace sudah menyiapkan bunga-bunga yang indah. Kak Grace akan menempelkannya. Adik-adik boleh membuat bunga, boleh membuat bentuk heart, bentuk star, terus banyak deh. Adik-adik mau hias seperti apa aja juga boleh, karena adik-adik harus berkreasi sebagus mungkin. Nah, ini bagian atasnya. Lalu Kak Grace juga mau hias bagian bawahnya.
buat kita tempel pelan-pelan. Tada! Jadi deh seperti ini. Nah, Kak Grace, di mana sih kita tempel ayat hafalannya? Nah, Kak Grace kali ini mau tempel ayat hafalannya di tengah sini. Dulu ya. Nah, Kak Grace kali ini menggunakan double tip. Lalu kita buka deh double tipnya. Kak Grace mau tempel di sini. Oke, jadi dalam lampion Kak Grace. Nah, adik-adik jangan lupa dokumentasikan bersama hasil karyanya dan kumpulkan ke grup WhatsApp-nya paling lambat di hari Kamis. Dan jangan lupa untuk upload ke Instagram SPJ Epata. Ditunggu. God bless you. Selamat Hari Anak GKE. Selamat hari